Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mukhlisin ini di Polresta Madiun, yang semoga Allah jadikan tempat ini betul-betul tempat penyubur iman, tempat yang insya Allah bisa mendatangkan kebaikan untuk masyarakat setempat, sehingga turunlah janji Allah kepada tempat tersebut keberkahan dari langit dan bumi insya Allah. Iya, karena memang Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih mengabarkan tentang kemuliaan orang yang mau berkumpul di rumah-rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah akan turunkan keberkahan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Kita berdoa selalu semoga Allah berikan hidayah pada pemimpin-pemimpin kita dimanapun berada, diberikan selalu keistiqomahan kepada mereka untuk bisa tahu bahwa hidup ini berakhir pada kematian yang membawa kepada kemuliaan atau keburukan nantinya. Semoga Allah muliakan negeri ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, terdapat dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Hadis yang mengabarkan tentang betapa pentingnya manusia mengetahui bahwa Islam ini adalah agama yang mengembalikan hidup kepada manusia. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizki wa ilaihin nusur. Surat Al-Muluk ayat 15 ini Allah kabarkan ke manusia setiap malam kalau dia mau membacanya sebagai sunnah ibadah sebelum tidur di malam hari, bahwa sesungguhnya kemudahan Allah telah berikan. Allah lah yang menjadikan bumi ini dzalul, mudah buat manusia. Bumi yang dimaksud di sini adalah paket kehidupan. Darat, udara, air. Darat, air, udara. Enggak usah pakai api, entah jadi alpatar lagi ya. 4 penjuru mata angin. Iya. Allah sendiri yang mengabarkan bahwa sesungguhnya manusia ini bisa hidup di darat, laut maupun udara. Sementara makhluk lain tercipta pun bisa, tapi tidak bisa semua dia rasa. Allah mudahkan bumi untuk manusia, dalul. Famsu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi ini kembali kepada kemampuan Anda untuk menjalaninya. Wa kulu min rizki, makanlah rezeki yang telah Allah mudahkan untukmu. Wa ilaihi nusur, dan kepada Allah lah tempat kembali. Hadis dari Sahal bin Sa'ad dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad. Jadi ini nasihat
Jibril kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada umat. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa'mal ma syi'ta fa innaka mujza bihi wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Summa qala, "Ya Muhammad, syarafal mu'min qiyamul lail wa izzu istighna'uhu 'anil nas." Rawahul Hakim. Iya. Ini hadis lebih diterjemahkan memberikan karakter kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dari awal bahasanya ja'a Jibril ilan Nabi. Bukan ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menerjemahkan inilah kesuksesan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dunia. Dan kita perlu belajar fleksibilitas dari beliau. Karena bagaimana cara beliau beragama dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana cara beliau bersosialisasi dengan orang tuanya yang berbeda agama. Lihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam survive bisnis dengan orang-orang kafir zaman Rasul. Lihat bagaimana Nabi mendatangkan dakwah kepada manusia tanpa menimbulkan kerusakan. Ini penting. Ya. Makanya sering ulama menekankan kita untuk memahami adanya usul salasa. 3 landasan pokok dalam beragama. Jujur loh, kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam. Ini Indonesia. Kita mau lihat Islam model apa ada di negeri kita. Sehingga kadang-kadang buat orang yang baru belajar ini bingung ini. Semua mengatasnamakan agama, semua mengatasnamakan Allah, semua mengatasnamakan umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi praktek di lapangan tidak seperti kenyataan yang memang pernah kita dengar. Karena tidak mungkin yang namanya Islam ini mendatangkan keburukan, tidak mungkin. Lawang hak paten Allah yang kasih langsung kok. Ketika rekomendasi khusus di akhir hayat Rasulullah ketika haji wada, turun ayat pamungkas penutup ayat dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini ayat terakhir di hayat Rasulullah. Karena ada khilaf. Sebagian mengatakan ayat terakhirnya itu idza ja'a nasrullahi wal fath, wallahu musta'an. Tapi memang ulama sepakat bahwa ayat-ayat terakhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya Al-Maidah ayat 3 ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini ayat rekomendasi Allah untuk Islam kepada umat manusia. Al-yawm, pada hari ini. Yawmnya menggunakan alif lam. Jelas keberadaan hari dan waktunya. Ya, ini ketika haji wada. Haji yang pertama dan terakhir yang Rasul lakukan. Beliau menyampaikan ayat firman Allah, "Akmaltu lakum dinakum." Telah kusempurnakan bagimu agama. Bagi kalian, akmaltu lakum dinakum. Agama yang dimaksud ya Islam. Wa tamamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam ad-dina. Allah perjelas. Dan aku redha Islam sebagai agama, kembali kepada bahasan awal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sempurnakan sudah agama. Berarti yang bilang agama ini sempurna siapa? Allah. Maka sampai kapanpun jangan buat sesuatu yang Allah tidak pernah ajarkan, Nabi nggak pernah contohkan, jangan. Ini dasar. Boleh Anda mengaku sebagai Muslim, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, itu hak asasimu.
hak asasi manusia. Kita nggak bisa ngelarang setiap manusia berhak untuk eksis di atas muka bumi ini, Indonesia. Cuma yuk kita bahas, karena nanti konsekuensinya ketika kita ini mengaku sebagai muslim, waduh, ini muslim ini harga mati nih. Kenapa di istilahnya harga mati? Karena kita yang minta sama Allah, tawafani musliman, betul? Harga mati dong. NKRI harga mati, betul? Udah nggak usah pakai bahasa-bahasa macam-macam kita. Lawang di bumi ini kita dilahirkan, dibesarkan, ya NKRI harga mati. Tegakkan kemuliaan. Cuma mungkin dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Bahwa Allah yang mengatakan, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Kesempurnaan agama sehingga ditutup dengan haji wada. Datang manusia berbondong-bondong berkait dengan ayat ini. Tidak lama turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini ayat ketika turun menutup ayat-ayat yang pernah ada turunnya, sehingga Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah, dia sempat kumpulkan muhajirin dan ansar, bertanya tentang makna ayat ini. Ini kehati-hatian Umar ibn al-Khattab ini. Ya, sepakat ansar muhajirin ini berkata bahwa ayat itu melambangkan perintah untuk bertasbih kalau nikmat sudah kau rasa dalam hidupmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nikmat apa? Nikmat dibukakan Mekah, futuh Mekah. Tapi seorang sahabat Abdullah bin Abbas ini mengatakan tidak. Justru ayat tersebut melambangkan umur Rasul sebentar lagi. Ini alasanmu apa? Kata Umar. Ya karena ketika ayat ini turun, yang nangis paling kenceng tuh Abu Bakar. Sampai Rasul bertanya, ma bakaita ya Abi Bakar? Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, wallahi ya Rasulullah, bukankah keinginanmu yang paling besar dalam hidupmu telah Allah berikan? Dan inilah terakhir mungkin tanda-tanda putusnya wahyu dari Allah melaluimu. Betapa mata ini tak bisa memendung jatuhnya air mata. Sehingga dari situlah banyak hadis-hadis yang sifatnya nasihat. Hadis-hadis yang mengabarkan tentang hayat Rasulullah, di akhir hayat Rasulullah. Umat merasakan kesempurnaan agama. Allah katakan dengan bahasa yang mudah. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Ini sahabat saat itu mengatakan Islam itu al-khair. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Dulu kami ini pernah hidup zaman jahiliyah. Kemudian kami dalam kesesatan, namun Allah datangkan kepada kami al-khair. Tuh. Jadi sahabat kalau bilang Islam itu al-khair. Jadi kalau i'adatul khair itu panggilan Islam artinya. Bukan cuma sekedar kebaikan, karena al-khair adalah al-Islam. Ayat-ayat ini, ayat-ayat yang mengabarkan tentang kesempurnaan agama. Sehingga banyak ayat lain yang mendukung, yang mengatakan inna dina indallahil Islam wa ma yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan seterusnya. Maka hadis yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sering dikaji oleh ulama menjadi bahasan indah, yakni hadis mulia. Salah satu bentuk hadis-hadis yang mulia. Biasanya kitab Al-Mustadrak ini sering menjadi rujukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam mencatat buku-bukunya. Karena banyak hadis-hadis yang tajam namun lembut. Hadis ini mengatakan, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Faqala laisa waqala fa inna ma faqala, kemudian langsung bersabda, langsung memberikan wahyu yang memang Allah wahyukan kepada Muhammad. Faqala Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hai Muhammad, hiduplah ma syi'ta, terserah kamu. Alasannya apa? Karena bumi ini sudah mudah buat kamu. Fa innaka mayyit. Bukan wa innaka, fa innaka mayyit. Lagi-lagi betapa sebentarnya hidup. Ya, dan kita tahu memang Rasul sendiri yang mengatakan bahwa umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Aqallu zada min zalik. Sedikit yang lebih dari 70. Ada tapi sedikit kata Rasul. Ya mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit lah. Amin. Karena orang kalau udah bicara umur nggak demen bicara umur pendek, semua pengen umur panjang, betul ya? Maaf ya yang udah nyerempet ini ya. Ini jujur ya, umur sih sebenarnya nggak harus mutlak sittin wa sab'in. Ada yang lebih dari 70, ada yang nggak sampai 60. Itu mah dikembalikan ke Allah lah. Cuma secara umum kita minta umur panjang. Ya, kita minta sama Allah karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ini yang panjang umur, bagus perbuatannya. Itu yang kita pengen. Iya. Siapa sih yang nggak pengen umur panjang, Ustaz? Iya, saya juga tahu, saya juga pengen umur panjang. Kalau kita bicara umur bukan berarti diidentikan dengan umur yang pendek yang dibahas, tidak. Ada orang berdoa tiap hari minta umur panjang, tiap hari dia minta umur panjang. Sehingga kita ini yang mendengar doa dia ini suka kadang-kadang ngenes. Suka ndak tega aja gitu loh. Jadi terpaksa kita bantuin doa lah. Lawang sesama anak bangsa, saling mendoakan merupakan sunnah dong. Dia minta umur panjang, jadi kita doain ya Allah. Ini orang minta umur panjang ya Allah. Kasih 200. Apaan sih itu minta umur panjang? Lah saya kan sesama muslim saling mendoakan. Saya minta sama Allah panjang menurut saya 200. Ya Allah kasih 200. Jangan 200. Tuh kan. Ini orang minta umur panjang didoain 200 takut juga. 200 katanya. Tetangga saya 80 Ustaz. Itu jalannya sudah dituntun loh Ustaz. Ada yang 85 lewat dikit didorong Ustaz. 200 diseret urusannya Ustaz. Jadi sebenarnya takut ya. Ya sudahlah, terserah Allah lah. Mau kasih kita umur berapa urusan Allah dah. Yang penting kita minta kualitas umurnya lah. Kesana. Kalau memang harus mencontoh umur Imam Syafi'i yang cuma 40 tahun pun tidak apa-apa lah. Asalkan memang kualitasnya dahsyat. Sedikit tapi diamond gitu loh ya. Daripada banyak batu split. Ya, dicor urusannya kita. Enggak apa-apa urusan Allah lah ya. Tapi kita minta sama Allah. Maka bahasanya ish ma syi'ta. Amr loh, perintah loh. Hidup terserah kamu ya Muhammad. Fa innaka mayyit, tapi kamu bakal mati. Jadi jangan takut, hidup ini mudah. Yuk, alam takum ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bumi ini luas. Bukan cuma seputar Madiun Ponorogo gitu loh. Taklukkan dunia. Betapa banyak orang-orang hebat dari kota ini yang pernah mengusir Belanda, betul? Yang namanya tercatat sebagai bagian dari kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan yang demi Allah, yang jujur mungkin tidak membuat Indonesia merdeka. Karena sumbangsinya yang tidak seberapa. Tapi Indonesia mengakui pernah ada pahlawan dari kota sini. Masya Allah. Ini kita perlu seperti itulah. Karena kalau kita bikin Indonesia ini merdeka, kita bikin kota ini menjadi hebat, kita nggak bakal bisa lah. Cuma paling nggak menjadi bagian sebuah kesempurnaan itu lebih baik buat kita. Karena memang hukum asalnya kita ini manusia, ini bukan paket hidangan sempurna.
Kita suruh milih dah dari bagian-bagian makanan yang dihidangkan mana yang paling mendominasi gitu loh. Itu ada nasi, ya. Itu ada apa namanya lauk dan lain-lainnya. Silakan kalau Anda mau konsumsi, fadhal. Cuma Anda yang mana nih? Anda mau jadi piring, mau jadi nasinya, sayurnya, kuah atau tempe tahunya, atau fadhal sate Ponorogonya, fadhal gitu loh. Tapi di antara itu semua mana yang kau pilih? Jujur loh ya. Ternyata kalau punya pikir dari satu bentuk paket hidangan makanan, itu yang paling mendominasi itu garam loh. Bentuknya enggak kelihatan tapi terasa itu garam itu. Ya, kalau kita hidup kayak garam ini sebenarnya simpel. Garam ini kalau sengaja dimakan enggak ada yang suka. Tapi kalau makan nggak pakai garam kayak ada yang hilang, betul ya? Cobalah kajian pagi gini nih, panitia kasih ditatakan garam, ya silakan dicicipi gitu ya. 1 jam ke depan lebar kita punya bibir betul. Tapi kalau boleh jujur, ini kita nggak bisa hidup tanpa garam lah. Mungkin kita seperti itu. Kita nggak bisa menjadi orang yang sempurna buat orang lain. Cuma buatlah suasana di mana nggak ada kita kayak ada yang kurang. Itu indahnya agama. Ya. Karena kan memang kemuliaan seseorang itu terasa ketika sudah nggak ada. Kalau sudah tiada, baru terasa, gitu loh. Masih ada bapak cerewet, ibu cerewet. Aduh nggak kuat Zat, ya Allah. Nanti kalau udah nggak ada baru berasa. Ya Allah, nggak ada yang nyereweti kok nggak enak ya, gitu loh. Iya. Aish ma syi'ta, hidup terserah kamu ya Muhammad. Fa innaka mayyit, tapi kamu bakal mati. Nabi loh ini. Rasul, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Yang waktu mau nyambil nyawanya, ini Jibril ini mikir 1000 kali. Kalau bukan karena perintah Allah, tidak mau dia cabut nyawa manusia mulia ini. Ketika membangkitkannya pun, Mikail dengan Jibril suruh-suruhan. Karena malu menyambut nyawa manusia yang mulia ini. Sampai Allah tawarkan, ya udah beginilah. Kalau kamu tidak enak menyambut nyawa si Muhammad SAW ini, tawarkan saja dululah. Bilang sama dia, Allah kirim salam, dia mau dikasih umur panjang sampai kiamat atau diwafatkan sekarang berjumpa dengan Allah. Tawarkan dulu dah. Ya jawaban Muhammad apa? Amitnil an wa alhiqni birafiqil a'la. Kau tawarkan dunia yang lama menurutmu, panjang usia dunia ini, harta tahta wanita milikmu, atau kau diwafatkan sekarang berjumpa dengan Allah. Nabi bilang amitnil an wa alhiqni birafiqil a'la. Wafatkan aku sekarang, perjumpakan aku dengan orang-orang yang saleh. Ya, karena hidup 1000 tahun pun mati. Bukan berarti hidup tidak pernah mati, hidup mati. Makanya kalau dikatakan hidup terserah kamu, kamu bakal mati. Ini tidak main-main. Umurmu yang singkat ini, kematian pasti datang. Sampai bahasa Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin, al-maut. Karena cuma mayit yang tidak bisa sholat. Ya harus disolatkan. Cuma mayit yang tidak bisa mandi harus dimandikan. Cuma mayit yang tidak bisa menggunakan pakaian harus dikafankan. Orang masih hidup masih ada kewajiban. Makanya bicara nanti ibadah orang yang hidup, ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Karena banyak orang suka meremehkan agama orang lain kadang-kadang. Saya sudah bilang, udahlah kalau buat orang tua nggak usah pakai maksimal-maksimal amatlah dalam beribadah. Iya, mungkin beberapa ibadah dia nggak bisa maksimal karena daya ingatnya sudah nggak maksimal. Cuma kan dalam agama kan perintah memaksimalkan agama. Bicara nanti sempurna tidak, kembali antara dia dengan Allah. Kalau dia mampu berdiri sholat, itu yang paling utama. Karena dalilnya aqimis sholata lidzikri, aqim ya akhi, berdirilah. Itu yang utama. Kalau memang tidak mampu berdiri, suruh duduk. Bolehnya duduk.
Nabi katakan pahala orang yang pernah berdiri kemudian sakit dia duduk sama. Tapi kalau dia tidak ada alasan untuk bisa untuk berdiri tapi dia maunya duduk, setengah kata Rasul. Makanya kalau imam duduk, makmum duduk, sehingga tidak boleh imam cacat, harus sempurna. Itu bahasa agama. Kalau memang tidak mampu diri, suruh duduk. Kalaupun duduk tidak mampu, suruh berbaring dengan lambung miring kanan. Kalau lambungnya ini sakit pun tidak bisa dia berbaring miring, dia bisa terlentang loh. Sholat terlentang. Tuh. Kalaupun terlentang dia tidak sanggup menjerit karena ada penyempitan dalam pinggangnya itu ya. Maka dia bisa memilih gaya yang dia nyaman. Cukup dengan isyarat. Sehingga kalau sampai dia sudah tidak bisa berisyarat juga gimana Ustaz? Bawa ke mukhlisin, kita sholatin. Betul ya? Mayit berarti ini. Sudah selesai urusannya kalau begitu ya. Tapi tetap yang namanya sholat itu wajib ya. Sampai kematian pun wajib disolatkan. Meminta ke Allah untuk watawafani musliman wa alhiqni bis solihin. Perjumpakan aku dengan orang saleh. Kemudian kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujza bihi. Ini pun perintah. Wa'mal ma syi'ta, beramalah kamu, terserah kamu. Kerja. Kaitan dengan Al-Muluk ayat 15 tadi, ini bumi mudah. Anda mau bertani, fadhal. Karena bertani itu mulia. Ulama sering mengatakan al-fallah sayyidul bilad. Ingat dulu ya, tahun-tahun 80-an itu ketika pertama kali ke Ponorogo sini, kalau guru-guru kami itu sambil ngelatih olahraga itu, kelilingin sawah-sawah di seputar Ponorogo, itu sambil mengatakan, akhi, al-fallah sayyidul bilad. Itu mutolaah itu ya, kata-kata mutiara. Petani itu sayyidul bilad. Sayyid itu artinya pemimpin, bilad di bumi ini, negeri. Sekarang saya jadi petani Pak di Bogor. Kami ada yayasan yang eksis, tidak memiliki donatur, tetapi bisa membiayai dengan bertani gitu loh. Karena ternyata memang bisa untuk menegakkan sebuah kemuliaan, gak usah identik sama proposal gitu loh. Harus benar-benar berani membuktikan sesuatu itu bisa. Ismasyita mudah kok ini, asal tidak keluar dari koridor. Bahwa hidup ini hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Sehingga nanti Allah jamin. Ternyata betul ya. Ini dari ilmunya Pak Tani ini kita bisa belajar banyak ini. Seperti cerita orang yang menceritakan tentang ada orang tua yang pernah sulit untuk berjalan sambil membawa satu biji pohon durian. Dalam keadaan sulit berjalan, dia bawa bibit pohon durian yang baru keluar daun dari bijinya. Dia jongkok dan dia gali tanah, dia tanam biji yang ada daunnya itu, bibitnya. Anak muda lewat sambil senyum, bertanya kepada orang tua ini, wahai Pak Tua, apa yang kau lakukan? Ya menanam pohon. Itu kan pohon durian. Iya. Lah kalau ditanam dari biji, kira-kira ini besar kemudian berbuah berapa tahun Pak? Mungkin 15 tahun yang akan datang. Atau mungkin 20 tahun yang akan datang. Karena ini bukan okulasi biji ini. Umur sampean berapa? Ya alhamdulillah 82. Ini anak muda bengong bereken kali ya. 82 tambah 15 sampai 20 tahun itu berapa ya? Nyaris 100 usianya. Ya menurut ilmu pengetahuan yang anak muda ini dapatkan di sekolah, umur 100 tahun kan udah banyak pantangan, betul? Lambungnya banyak portal sama perboden, betul ya? Dilarang masuk, dilarang ini, dilarang itu, betul? Terus kalau seandainya ini berbuah sampai nggak makan bagaimana? Tersenyum orang tua ini berkata, itulah hidup nak. Apa yang kau buat mungkin tak kau rasa nak. Tapi kau buat sesuatu untuk orang yang akan datang. Mulailah berpikir seperti itu. Karena umurmu sesaat, tapi karya ciptamu akan memanjang nak.
Manusia berbatas dengan usia, tapi kebaikan ini yang bakal masuk ke lubang kubur. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'ulah. Siapa sih orang yang enggak bakal diwafatkan? Manusia pasti mati. Tapi indahnya Islam ini mengabarkan kepada kita, kalau orang Islam ini meninggal, putus semua hubungan dengan dunia. Tidak ada lagi dunia untuk mayit. Sehingga bolehnya mayit ditumpuk, bolehnya dipindah dan lain sebagainya. Karena bumi ini lebih berhak orang hidup ketimbang mayit. Lebih bermanfaat. Lihat cara Islam. Karena kalau kamu mati nanti cuma 3 yang kemungkinan bisa membelamu di lubang kuburmu. Shadaqatin jariyah, karya ciptamu, perbuatan baik, sedekah yang pernah kau keluarkan di atas dunia ini. Apa yang memanjang? Nah, kalau seandainya macan mati meninggalkan belangnya, ini gajah mati meninggalkan gadingnya, kita mati ini meninggalkan apa buat negeri kita, buat masyarakat kita? Mulai berpikir. Sering dikatakan demi Allah, Jenderal Sudirman tidak membuat Indonesia merdeka. Kiai Haji Nur Ali tidak membuat Indonesia merdeka dengan Kerawang Bekasinya. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Nan Ranca, Buya Hamka, Muhammad Nasir, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati dengan al-irsyadnya. Demi Allah, mereka tidak bisa bikin Indonesia merdeka. Cuma Indonesia mengakui pernah ada mereka di bumi pertiwi ini. Itu kemuliaan. Umurnya yang singkat tidak membuat kemuliaan terhalang masuk ke lubang kuburnya. Dia berusaha mengamalkan sebuah perbuatan yang manjang pada akhirnya. Bak orang tua yang menanam durian dari biji tadi, mungkin dia tidak merasakan, cuma kan anak cucunya merasakan manfaat pohon tersebut. Akarnya yang mencengkeram bumi bisa menahan air. Ini daunnya yang memiliki klorofil, memasak makanan dari matahari, bisa mencegah rusaknya ozon. Buaya akan keluar makin tua makin ranum rasanya. Orang mana yang tidak suka dengan durian? Dia rasakan kemuliaan. Itu orang yang mulia. Ini yang Nabi Jibril mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujza bihi. Beramallah kamu di atas dunia, ingat kamu pasti mujza bihi. Kamu pasti dibalas. Nah, orang yang cerdas akan berpikir balasan yang panjang ini apa gitu loh. Karena kesempatan berbuat baik ini cuma berbatas dengan waktu sitin wa sab'in. Ya Allah, senang kita tinggal di Madiun ini, senang. Coba tinggal di Jakarta, ada habis waktu sama macet kita, betul. Saya sering hitung-hitungan umur loh ini. Ya, kalau umur kita ini mbak umur Rasul lah, 63 tahun. 60 tahun biar gampang hitungnya, coba deh. Untung di Madiun kita nggak terjebak banyak hal lah. Kurang-kurangnya umur ini Masya Allah ya. Kalau di Jakarta kita tinggal tuh beberapa daerah yang mobile seperti Surabaya, Bali ya, Masya Allah. Umur 60 tahun itu kan nggak full 60 tahun kita ibadah. Karena kita orang Islam berkeyakinan catatan pahala dan dosa ini kan dimulai ketika kita balik. Laki mimpi, perempuan haid. Kurang lebih 14-15 tahun baru tercatat pahala dosa kita, pahala dan dosa kita, betul? Sehingga kalau umur 60 tahun itu ya Allah nggak bersih, 60 tahun kita ibadah loh. Dipotong 15 tahun masa balik, 45 tahun jatah kita berbuat baik, betul? 65 tahun juga nggak maksimal. Dokter mengajarkan kita untuk istirahat 8 jam satu hari. Kalau 8 jam satu hari kan 8 per 24 jam satu hari kali 60 tahun, nyaris 20 tahun kita merem, betul? Umur yang 45 dipotong merem 20 tahun tinggal berapa? 25 loh. Sebenarnya umur 60 cuma 25 tahun jatah kita berbuat baik di atas dunia. 5 kali pemilu, betul? Enggak berubah ini negeri, betul? Subhanallah ya. Ini 25 tahun ini nggak lama loh ini. Masya Allah. Itu belum terpotong ya. Tadi saya katakan kalau di sini alhamdulillah nih ya. Cuman ya warawiri kita tiap hari urusan mobil bisa 2 jam sehari, betul? 2 jam tuh kita nggak sholat pasti di mobil di motor dalam 1 hari itu.
2 jam per 24 jam itu kali 60, 10 tahun urusan warawiri doang kita itu. Dolan sana, dolan sini tuh bisa 10 tahun kalau umur kita 60. Umur yang 25 itu kepotong jalan sono jalan sini 10 tahun tinggal berapa? 15 tahun. Cuma 15 tahun jatah kita berbuat baik itu kalau sampai 60. Lah kalau enggak ya berarti lebih kurang kan. Pun 15 tahun enggak bersih. Ini hidup kita betul-betul diuji sama yang namanya handphone, betul. Urusan SMS, jawab BBM, Line, Instagram, Masya Allah. Berapa jam satu hari kita megang nih handphone coba. Taruh pakai bahasa yang gampang 1 jam saja satu hari kita pakai ini. Tapi lebih saya yakin ya. Lawang di mana aja orang megang handphone kok. Ya 1 jam per 24 jam kali 60 coba. Subhanallah. Ini betul-betul nyaris 6 tahun urusan megang handphone doang tuh nggak ngaji kita itu. Umur yang 15 tahun itu dipotong megang handphone 6 tahun tinggal berapa? 9 tahun ya Allah. Siapa bilang 9 itu cute, nomor keberuntungan, nomor hati-hati itu loh. Orang suka seneng sama angka 9, kadang-kadang katanya keberuntungan. Itu peringatan angka 9 itu. Cuma 9 tahun jatahmu hidup di atas dunia. Itu pun belum urusan ribut sama istri, berantem sama anak, betul? Urusan belanja, ngantri di kasir. Allahu Akbar. Saya sering hitung-hitung umur nih. Paling bersih 6-7 tahun dari umur 60 loh. Makanya saya paling kesel, paling heran kalau ngelihat orang udah tahu umur pendek malah ngebuang waktu. Berdua sama temennya adep-adepan depan toko ngeliatin kayu, sekak, seter. Panjang umur kali ini orang saya bilang. Lawang sempet-sempetnya sekak seter itu. Kita nggak gitu aja udah gemeter kalau ngitung-ngitung umur, betul ya? Cuma untung indahnya Islam itu mendidik kita untuk tahu ada amalan yang sedikit, pahalanya panjang. Ya, salah satunya sholat berjamaah nih. Ya, kalau 1 derajat sholat sendiri, kalau berjamaah 27 gitu ya. Kita bersedekah nih di bulan Dzulhijjah nih. Mal amalu khairun min hadhil asr kata Rasulullah. Ya, tidak ada amalan yang lebih baik ketimbang 10 hari ini. Wala jihad kata Rasulullah. Masya Allah lebih dari jihad. Ayo kita beramal soleh nih mumpung Dzulhijjah. Terserah antum mau beli hewan korban kemudian sunnah tidak memotong kuku dan rambut, fadal. Atau mungkin yang nggak mampu ya nanti tanggal 9 mau puasa, atau dari tanggal 1 kemarin mau puasa, namanya puasa Dzulhijjah 10 hari, tanggal 9, 10 itu ketika sebelum sholatnya aja. Atau mungkin mau puasa Arafah tanggal 9. Kenapa dibilang puasa Arafah? Karena puasa Arafah ini identik sama wukuf di Arafah. Makanya ketika ada khilaf tentang masalah kapan puasa Arafah, yang betul tunggu wukuf. Karena Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji ya wukuf di Arafah. Itu lebih afdol walaupun terjadi khilaf nanti, karena namanya puasa Arafah. Tapi yang lainnya puasa Dzulhijjah. Atau memang nggak mampu puasa karena ada masalah yang kita nggak tahu, kita berhusnuzon lah. Ayo silaturahmi, temuin orang tua kita, timingnya tepat. Yang mau berziarah kubur fadol, orang laki khususnya. Ini ibadah bulan Dzulhijjah, pahalanya besar. Asal tahu adab ziarah kubur, bukan meminta pada penghuni kubur. Fadal. Atau mau bersilaturahmi, atau mau bersedekah, atau mau apa aja boleh. Banyak baca Quran, tingkatkan yang sunnah. Ini timingnya tepat. Umur singkat tapi pahala akumulasinya dahsyat. Itu yang dimaksud. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujza bihi. Beramallah kamu di atas dunia ini, ketahuilah sesungguhnya kamu bakal dibalas. Al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Yang ketiga kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ahbib ya akhi. Ahbib. Sukai habib, sukai orang yang kau sukai. Siapa? Setiap orang bisa jadi habib. Mahbub ya akhi. Orang yang dicintai. Habibi, kau adalah kekasihku. Wa ahbib man syi'ta. Cintai orang ini yang kau cintai, silakan. Kamu boleh mencintai siapa boleh. Orang Madiun boleh suka sama orang Sumatera. Orang Madiun boleh suka sama orang Kalimantan. Orang Madiun boleh suka sama orang mana saja. Boleh, silakan. Ahbib man syi'ta.
Ya, jangan identik jodoh sama istilah kelapa jatuh, ngelinter di situ aja gitu loh. Lihat ulama berani keluar gitu loh. Luaskan lahan gitu loh. Ini kok bercocok tanam seputar batang kelapa gitu loh. Nyarinya ini seputar situ ya nggak apa-apa, sekufu. Tapi kalau bisa tuh lebih baik. Lihatlah ulama menikah dengan orang-orang mana ya supaya tersebar Islam. Karena dunia ini butuh orang-orang soleh seperti antum sekalian, masya Allah. Ya kalau nggak kita yang menyebarkan ini, orang-orang Syiah datang kemana ke Indonesia, kawin mut'ah, zina apa, anaknya cerecetan di mana-mana tuh lihat. Banyak, akhirnya bikin bingung kita. Nah, untung kita tahu bahwa kebenaran itu lebih sedikit ketimbang keburukan. Tapi kan memang begitu hukumnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, izin Allah, sudah sunnah alam seperti itu. Iya. Wa ahbib man sita fa innaka mufariqu. Tapi ingat, siapapun yang kau cinta di atas muka bumi ini fa innaka mufariqu. Singkatnya waktu kau akan berpisah dengannya. Fa innaka mufariqu. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujzabihi. Mujzabihi yakni lagi-lagi beramal solehlah kamu, tapi kamu bakal dibalas sama Allah karena faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini bukti fa innaka mujzabihi, yakni betul-betul kamu akan diberikan balasan pahala. Summa qala ya Muhammad sarafal mu'min qiyamul lail. Muhammad, ketahuilah bahwa kesempurnaan orang beriman itu atau harga diri orang beriman itu saraful mu'min qiyamul lail, ketika dia memiliki aktivitas di malam hari. Qiyamul lail itu orang kadang-kadang mengidentikan dengan sholat tahajud, betul? Padahal ya tidak hanya tahajud, karena qiyam bangun, lail malam. Bangun malam yang dimaksud kita jauhkan lambung dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, gitu loh ya. Jadi ya apa? Karena orang haid enggak tahajud, tapi kan dia bisa baca Quran ya, dia bisa menyiapkan sahur, itu qiyamul lail, zikir, tasbih, tahmid. Lalu kita tahu kok iklannya Allah begitu, aku turun di sepertiga malam ke langit dunia setiap malam. Yang minta sesuatu kan ku beri, minta perlindungan kan ku lindungi. Ini kapan lagi kita tahu ini? Manfaatkan. Coba jangan tahan mata kalau sudah ngantuk pada isya tidur. Bangunlah. Orang-orang kalau sudah di atas 40-an insya Allah nggak sulit untuk bangun lah. Nah, ya. Kecuali kalau masih muda, masih butuh suplemen tidur. Ini kebluk kadang-kadang ya. Tapi kalau orang tua, dulu saya heran, kenapa ya kalau subuh itu yang banyak orang tua. Sekarang baru paham, oh iya saya ngerti sekarang lah. Orang tua ini nggak bisa tidur nyenyak, gampang bangun, sehingga mudah sekali dia untuk bisa bangun malam. Iya, bangun malam, qiyamul lail, beraktivitas, mau ngaji, mau zikir, tasbih, tahmid. Karena kalau ngaji ada hadis yang mengatakan bahwa kita disuruh ngaji malam, karena Quran akan berkata kepada Tuhannya nanti di akhirat, ya, mana'tu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Aku mencegah dia tidak tidur malam karena baca aku, kata Quran. Ada hadis tentang itu. Berarti sunnah baca Quran malam, baik baca mutlak maupun menjadikan bacaan dalam sholat tahajud. Karena afdolus sholatul lail tulal qiyam. Sholat tahajud, sholat malam yang paling afdol, yang paling lama berdirinya. Fadl. Masya Allah. Dia tahu sekali qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nar. Wa izzuhu, harga diri manusia. Istighna'uhu 'anil nar. Istighna'uhu 'anil nas, afwan. Istighna'uhu 'anil nas. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sementara kemuliaan harga diri manusia istighna'uhu 'anil nas, ketika dia bisa tidak butuh dengan manusia. Artinya lebih berpikir memberi ketimbang menerima gitu loh. Itu harga diri. Jadi karena yang paling mulia al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita nggak bisa memungkiri tergolong 8 golongan orang yang layak dapat zakat atau bayat 60. Cuma nggak apa-apa, tahun ini saya dapat zakat.
Ya Allah, tahun depan saya harus mengeluarkan zakat karena harga diri. Biar bagaimana tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yuk, jadilah masyarakat yang punya harga diri. Bukan cuma mengambil keuntungan dari Madiun. Bukan cuma mengambil keuntungan dari Indonesia. Bukan. Tapi bagaimana berpikir memberi ke Madiun, berpikir memberi ke Jawa Timur, berpikir memberi ke Indonesia. Jadilah rakyat yang memberi buat negeri ini. Itu adalah sebuah kebaikan insyaallah. Masya Allah. Mudah-mudahan nasihat sepintas dari Jibril ini membuat kita mengerti bahwa hidup yang singkat ini jangan disia-siakan. Nah, kita akan bahas panjang lebar bahasan ini insyaallah nanti ketika waktu duha, ya, kajian pagi nanti insyaallah. Wallahu musta'an, seperti yang direncanakan 1 jam ke depan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Ayo. Langsung dibaca. Orang yang bekerja di real estate atau perumahan, apa tergolong dalam lingkaran riba? Wallahu alam. Sistemnya apa? Ya. Karena ada juga perumahan real estate ini yang syar'i, yang manajemennya nggak konvensional. Ya, mudah-mudahan sih tidak ribawiyah. Saya berhusnuzon lah. Karena sudah mulai banyak para developer ini yang berpikir manfaat dari apa yang dia buat. Karena yang namanya riba ini nggak akan pernah mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi yang paling baik ya kita berbisnis tidak dengan ribawiyah gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah real estate perumahan, wallahu alam. Ya dulunya iya ya, karena sistem perbankan yang konvensional. Tapi sekarang sudah banyak tawaran dari bank-bank syariah, manajemen syariah. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi kita harus mulai memiliki bank syariah. Ya jangan terlalu kaku juga, karena banyak juga ikhwan-ikhwan kadang-kadang bank syariah sama aja Ustaz. Oh masya Allah. Antum tahu dari mana? Katanya, berilmu kok katanya. Agama ini bukan kila wakola, bukan katanya-katanya. Agama itu dalil. Antum tahu dulu mana dalilnya. Ya, di mana letak keharamannya di mana gitu loh. Jangan taklid. Kesian. Lalu kita memang butuh perbankan kok. Ini hidup kita bukan zaman dulu. Yang emas batangan depan rumah pun nggak jadi keributan gitu loh. Ini sendal pun bisa hilang depan masjid, betul ya? Apalagi uang kan gitu ya. Berarti kan butuh manajemen perbankan. Ya, ini namanya darul mafasid, mencegah keburukan terjadi. Nah, ya. Jadi fadhal, ya kalau hitung punya hitung ini bank-bank syariah ini tetap aja Ustaz lebih mahal ketimbang bank konvensional. Ya iyalah lawang dia belum banyak customernya. Coba kalau kita semua orang Islam narik uang dari bank konvensional, dari ribawiyah, pindah ke syariah. Coba nanti akan sama keadaannya, fasilitasnya pun akan banyak, ya. Kita melatih yuk untuk bisa membuat ini. Karena penting, bank syariah itu penting sekali, ya. Wallahu a'lam bishawab.